bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan mulia yang penuh rahmat, penuh maghfirah dan penuh barakah ini, kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat-saat seperti saat berbuka, di saat makan sahur, dan di semua waktu sepanjang bulan Ramadan. Insya Allah kita yakin dan optimis doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita perhatikan bahwa doa itu sendiri memiliki adab-adabnya, ada etika-etikanya, dan itu sudah dibahas dalam banyak kata kitab dan juga dijelaskan oleh banyak guru-guru kita, seperti membukanya dengan hamdalah, memuji Allah terlebih dahulu, berselawat, lalu kemudian ditutup juga dengan hamdalah dan selawat, kemudian menghadap kiblat, mengangkat tangan dalam keadaan wudhu, dan seterusnya. Ada satu etika yang juga tidak kalah penting untuk kita resapi. Di sini saya mengajak untuk kita memahami betapa ini merupakan tips yang sangat ampuh agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita meninggalkan maksiat, ya, karena maksiat juga dapat menjadi penghalang doa kita tembus ke langit atau tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang apa yang disebut dengan tawassul. Nah, ini penting, pemirsa yang dirahmati Allah. Tawassul ini sebagian daripada saudara-saudara kita mempersoalkan, bahkan dikatakan sebagai sebuah kesyirikan. Nauzubillah. Mengapa? Karena tawassul ini dikatakan kita berdoa memohon kepada Allah melalui orang lain. Jadi kita memohon kepada Allah dengan wasilah nabi, wasilah orang saleh, dan seterusnya. Dan terkadang yang kita jadikan wasilah di sini yang sudah meninggal dunia. Nah, di sini sebagian mempersoalkan, oh ini tidak bisa katanya, tidak boleh, apalagi sudah mati, tidak ada gunanya lagi. Nah, di sini perlu kita pahami bersama. Wasilah itu sendiri sesungguhnya adalah perantara. Jadi kita menjadikan satu perantara untuk mencapai satu hajat yang kita inginkan. Jadi kita punya hajat nih, kita nggak langsung sampaikan hajat kita, tetapi kita melalui sebuah atau seorang perantara, ya, sebutlah orang kedua atau orang dalam, ordal ya, yang menanti dialah yang akan memproses permintaan atau permohonan kita itu. Itulah tawassul dan itulah wasilah. Apakah itu boleh ketika kita berdoa menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sudah jelas boleh. Loh, kok begitu? Banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dan sebelum kita membahas tentang dalil-dalilnya, perlu kita pahami bahwa ketika Allah menurunkan atau memberikan hidayah kepada umat manusia, mampukah Allah memberikan hidayah langsung kepada manusia, semua manusia? Jawabannya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Tetapi apakah Allah lakukan itu? Tidak. Allah mengatakan, law syi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami berikan setiap jiwa hidayahnya. Tapi Allah tidak mau. Allah mau memberikan hidayah kepada kita lewat perantara para nabinya. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa itu memberikan hidayah kepada kita tidak langsung, tapi lewat perantara alias lewat wasilah para nabinya. So, ternyata Allah sendiri bertawassul. Bertawassul maksudnya apa? Menjadikan atau mengambil perantara
untuk sampai ke tujuan. Perantara Nabi untuk tujuan menyampaikan hidayah kepada kita. Dan tidak hanya itu, Nabi ketika diberikan wahyu pun tidak secara langsung, tetapi lewat perantara malaikat Jibril. Subhanallah, berarti berlipat-lipat tawassul, ada tawassul ganda yang Allah lakukan, sementara Allah tidak butuh wasilah-wasilah itu semua, dan Allah Maha Kuasa untuk memberikannya secara langsung. Tapi kenapa Allah bertawassul? Di situ seakan-akan Allah ingin menegaskan kepada kita yang maha lemah dan maha tak berdaya, sekaligus maha berhajat kepada wasilah-wasilah itu. Allah ingin mengatakan, aku saja yang maha kuasa dan tidak butuh itu semua, memakai mereka sebagai perantara untuk sampai kepada kalian, wahai hamba-hambaku. Mengapa kalian justru sombong dan enggan untuk mengambil perantara para nabi sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini saja sudah kalau kita resapi, maka kita akan sadar bahwa sungguh sombong dan takabur orang yang tidak mau bertawassul. Dia seakan-akan merasa lebih hebat daripada Allah. Maka Allah saja untuk sampai kepada kita lewat perantara nabi dan malaikat. Apakah kita untuk sampai kepada Allah tidak mau lewat perantara nabi dan orang-orang saleh? Kita sangat butuh dan sangat berhajat kepada beliau-beliau semua untuk mengantarkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan sudah dapat dipahami, dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.